Baik, yang perlu dipahami bahwa takdir itu sudah ditetapkan oleh Allah Jalla wa'ala. Ada beberapa bentuk. Ada yang sifatnya azali, bersifat azali, yaitu sebelum Allah menciptakan seluruh makhluk, Allah sudah menetapkan takdirnya dan dicatat oleh Allah 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Yang kedua, ada takdir al-umri. Takdir al-umri itu terjadi ketika janin usia 120 hari, 40 kali 3. Kemudian ada takdir sanawi, takdir tahunan. Itu takdir yang ditetapkan saat diturunkannya Lailatul Qadar. Itu berlaku untuk 1 tahun. Dan yang keempat yaitu takdir yaumiyah, takdir harian. Karena Allah Jalla wa'ala itu tiap hari itu sibuk mengabulkan doa, memberi permintaan, tutup nganggur ya. Makanya ada takdir yaumiyah. Takdir azali yaitu 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Itu ada di dalam Sahih Muslim, KBC nomornya 2272. Ya, coba dibaca. Takdir, silakan. Dari Abdullah radhiyallahu an, ia berkata, bukan itu takdir, itu takdir al-umri kalau itu Abdullah ya. Itu tentang 420 hari kalau itu. Setelahnya 227 berapa? 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. 2276 atau 77 di situ. Bab takdir itu mulai 2272 sampai 2280 berapa itu. Nah, coba di antara itu 75 ya. 75 terakhir, Ustaz. Bukan. Ada 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Bukan, kalau 2275 bukan. Ketemu? Enggak ada. Dari siapa? Ketemu enggak? Enggak. Dibaca satu-satu urut situ. Baik. Kemudian takdir al-umri itu ketika janin usia 120 hari. Kemudian yang ketiga takdir sanawi. Nah, sebelum ditetapkan, diturunkan oleh Allah pada saat Lailatul Qadar, itu masih bisa berubah, masih belum baku gitu. Baru ketika sudah diturunkan saat Lailatul Qadar itu menjadi baku. Kata Allah, buka surah Ad-Dukhan 44, tafsir Ibnu Katsir ayat 4. Hamim wal kitabil mubin, inna anzalnahu fi lailatin mubarakah,
inna kunna mudhirin fiha yufraku kullu amrin hakim. Ayo baca lengkap. Hamim. Demi kitab, yaitu Al-Quran yang menjelaskan, sesungguhnya kami menurunkannya pada suatu malam yang diberkahi, dan sesungguhnya kamilah yang memberi peringatan. Pada malam itu dijelaskan segala urusan yang penuh hikmah. Tafsir langsung ayat keempat. Pada malam itu dijelaskan segala urusan yang penuh hikmah, yaitu di malam Lailatul Qadar dijelaskan dari Lauh Mahfuz kepada para malaikat pencatat perihal urusan 1 tahun, dan dicatat amal selama 1 tahun. Terus, dan ajal-ajal yang akan terjadi di tahun itu, dan rizki-rizki yang diturunkan tahun itu. Jadi rincian dari Lauhul Mahfuz itu diturunkan dalam beberapa kitab yang berisi tentang ajal, tentang takdir, seluruh kejadian selama 1 tahun. Terus, dan rizki-rizki yang diturunkan tahun itu, serta semua peristiwa yang akan terjadi padanya dan lain sebagainya. Hal yang sama telah diriwayatkan dari Ibnu Umar, Mujahid, Abu Malik dan Ad-Dahaq serta lain-lainnya dari kalangan ulama salaf yang penuh hikmah, yakni dengan keputusan yang tetap. Keputusan yang tetap, makna kalimat dalam Hakim dalam ayat 4, fiha yufraku, pada malam itu ditetapkan kullu amrin, segala urusan, hakim. Apa makna hakim? Yang penuh hikmah, yaitu sudah baku, sudah tetap. Maksudnya tidak dapat diganti, tidak dapat pula diubah. Tidak dapat diganti dan tidak bisa dirubah. Itu kalau sudah diturunkan saat Lailatul Qadar. Berarti takdir hari ini kita berkumpul, diturunkan takdirnya kapan? Saat Lailatul Qadar kapan? Kemarin. Sampai kapan? Sampai Ramadan berikutnya. Nah, yang Ramadan sebelumnya yang sudah tertulis itu sangat memungkinkan untuk berubah. Dengan cara apa? Ad-du'a. La yaruddul qada illa ad-du'a, kata Nabi. Tidak ada yang dapat menolak qada. Apa qada? Yaitu ketetapan, ketentuan. Kalau sudah terjadi takdir, kalau qada ditetapkan. La yaruddul qada illa ad-du'a. Tidak ada yang menolak qada, ketetapan, kecuali doa. Maka berdoalah. Barangkali dengan doa itu Allah merubah takdir atau ketetapan itu. Makanya nanti ada yang masyiah, dikehendaki, ada yang tidak dikehendaki. Itu pada rukun ketiga. Dari apa yang sudah ditetapkan Alkitabah, ada yang dikehendaki oleh Allah, ada yang tidak dikehendaki. Dan yang penting di sini Bapak Ibu, bahwa seandainya menurut kita takdir kita itu berubah, itu adalah menurut ilmu kita. Menurut ilmu Allah ada yang berubah atau tidak? Enggak ada yang berubah. Kenapa? Perubahan itu sendiri sudah diketahui oleh Allah. Jangan-jangan itu memang bagian dari takdir perubahan itu. Aku biyen melarat, wong tuaku melarat, aku semangat belajar, rajin belajar, saya berdoa, belajar berdoa, jadi bintang kelas, masuk perguruan tinggi, nilainya kumlot, sarjana, kemudian dia bekerja, prestasi bagus, jadi manajer, jadi direktur, jadi CIO. Menurut ilmu dia, biyen aku melarat, saiki alhamdulillah soge, nasibku, takdirku berubah. Itu menurut ilmu kamu berubah karena kau berusaha. Karena apa? Karena kau berdoa.
Jangan-jangan ya memang itu perjalanan takdir kita. Menurut kita berubah. Menurut Allah, Allah sudah tahu semuanya. Semua perubahan itu Allah sudah tahu. Jangan-jangan apa yang kita lakukan, perubahan itu, karena memang Allah memudahkannya. Makanya seseorang itu dimudahkan sesuai dengan penciptaannya. Untuk apa dia dicipta? Kullun muyassarun lima khuliqalah. Segala sesuatu dimudahkan oleh Allah sesuai dengan tujuan penciptaannya. Nah, kalau misalnya saya ini berdoa tapi kok gak berubah-berubah Ustadz, kat biyen pancet ae. Aku bendina Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban, bahkan dirubah warizqan wasi'an, rizki yang luas. Pancet ae saiki dadi kontraktor gak mari-mari, kontrak sana, kontrak sini. Gimana? Ingat, selama tidak ada penghalang hijab, doa kita pasti dikabulkan. Tapi ada kalanya dikabulkan satu saat itu, yang kedua dikabulkan nanti, mungkin setelah kita mati, atau nanti disimpan di akhirat. Atau yang ketiga, doa itu bisa menghindarkan kita dari bala bencana yang sepadan dengan doa gitu. Dihindarkan dari musibah. Makanya nggak ada istilahnya rugi dalam berdoa. Meskipun sampai hari ini kita belum mendapatkan apa yang kita minta. Jangan pernah bosan meminta, terus meminta. Meskipun permintaanmu itu menurut akal nggak masuk. Ya Allah, jadikan aku presiden ya Allah. Boleh nggak doa seperti itu? Selama tidak ada penghalang, pasti dikabulkan. Cuman mungkin gak sekarang. Ketemu piro kan arep lawan Jokowi. Ya kan, ketemu piro. Mungkin hari ini tidak dijadikan presiden. Nanti suatu saat, kalau tidak di dunia, di mana? Di mana? Disimpan di akhirat. Diberikan doa itu nanti di akhirat. Yang penting bagaimana utuhnya keyakinan kita dan keikhlasan kita dalam berdoa, serta apa? Membersihkan penghalang-penghalang doa, hijab-hijab doa itu. Cuman kadang ada doa kita ini tidak dikabulkan karena apa? Karena terhalang, terhijab. Makanan yang haram, minuman yang haram, pakaian yang haram, dibesarkan dari harta yang haram. Kata Nabi, fa'anna yustajabulah, bagaimana mungkin doanya dikabulkan? Atau berdoa istijal, atau berdoa dalam urusan dosa, mengandung dosa, atau apa? Qati'ur rahim, memutus silaturahmi. Itu penghalang-penghalang doa. Nah itu harus dibersihkan. Kalau nggak ada penghalang, pasti dikabulkan. Kapan? Kalau nggak sekarang, nanti. Itu harus diyakini seorang mukmin. Wallahu a'lam.